Oke, saya menjawab. Dan ini sudah saya buat di dalam antitesis saya yang tinggal 5% lagi akan selesai. 5% lagi jadi 95% sudah selesai. Ini saya sedang rileks santai untuk sambil membuat suatu jawaban dari antitesis, ya. Doakan biar diberikan inayah Allah Subhanahu wa taala agar saya diberikan bahasa untuk bisa memberikan jawaban. Baik. Pertanyaannya, apa dasar imat dalam membatalkan nasabah alwi? Betul? Betul. Ya. Dalam pertemuan saya dengan iman, ya, dia membatalkan nasabah alawi atas dasar pencarian dia terhadap nama Abdullah atau Ubaidillah. Namun atas dasar pengakuan dia bahwa nama Ubaidillah itu atau nama Abdullah itu tidak pernah ditemukan di dalam kitab kuno, kitab-kitab yang ada di abad 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paham tidak? Paham tu. Ala ma taqul ilaikna. Alhamdulillah. Jadi dengan dasar itu dia berani mempertanyakan mana dalil kitab sejaman untuk memverifikasi keberadaan Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Di samping itu, dia berdasarkan kitab Tahdzibul Ansab. Di dalam kitab Tahdzibul Ansab dia belum berani memvonis bahwa Abdullah tidak ada. Kenapa? Karena kitab-kitab terdahulu semua memberikan peluang bahwa ada selain yang disebutkan. Contoh, di Tahdzibul Ansab hanya menyebutkan satu orang nama. Di dalam kitab Al-Majdi juga menyebutkan satu orang nama. Di dalam kitab Al-Muntaqillah baru bertambah ada dua nama. Di dalam kitab Al-Fakhri, Al-Asili, Al-Umdah semua menyebutkan satu nama daripada anak Ahmad bin Isa. Paham? Nama yang satu itu, Tengku? Sebentar, sabar dulu. Terus Tengku, saya pengen tahu. Nah, ketika dia menemukan satu kitab yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah, ya, tanpa dia meneliti mukadimah tahqiq, tanpa dia detail mencari tahu isinya, dari mana sumber asalnya, ya, Imad mengambil referensi dari kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menginhisar anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Abu Ja'far, Ali dan Husain, di mana keturunannya ada di Naisabur. Jelas tidak? Jelas. Jadi Ya. Ubaidillah itu nggak ada di apa itu keterangannya kitabnya yang dibaca oleh Kiai Ipat itu. Iya, tidak ada. Abdullah atau Ubaidillah tidak ada di dalam kitabnya. Saya ulang. Sampai di situ dulu panjenengan paham belum? Saya sih paham. Oke. Paham, Tengku. Benar paham kan? Nanti saya ulas. Bahwasanya Ahmad bin Isa itu tidak punya yang nama Abdullah atau Ubaidillah. Loh, Abdullah sama Ubaidillah kok ditasghir? Kan Abdullah kan seharusnya kalau Arab itu kan nama anaknya itu Abdullah. Iya, Ubaidillah itu ditasghir seperti apa? Biar lebih nyambung lagi. Lanjut, Tengku. Tengku jelaskan Abdullah. Anda catat dulu pertanyaan selanjutnya, ya. Oke. Nanti saya jawab tentang tasghir. Oke? Paham. Baik. Artinya berdasarkan keterangan yang ada di abad ke-6 karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imad mentambah yakin, lalu dia berani menfatwakan bahwa Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa An-Naqi. Berdasarkan keterangan ini yang dia juga mencari informasi, memperkuat dari
narasi-narasi penentang dan pembatal nasab Alawi sebelumnya, seperti Murad Syukti, terus Tontowi, ya, dan banyak lagi beberapa orang di masa sebelum Imad. Dan Imad mengambil informasi tersebut dari orang-orang yang membatalkan nasab Alwi yang ada di dalam Facebook. Narasinya sama dengan narasi Imad, ya. Dan saya punya data-data itu. Oke. Nah, dengan bermodalan itu, Kiai Imad alaihil kadzab itu membuat suatu framingan dengan membuat suatu cerita pendek atau cerpen atau apa ya, dongeng sebelum tidur, dengan membuat narasi yang seakan-akan para penonton, para pembaca itu yakin betul kalau Ba'alawi ini palsu. Dengan cara apa? Dia membuat rumusan sendiri. Dia mengatakan, ada tidak keterangan dari kitab sejaman, sehingga terjadilah framing-framing di media. Dan itu saya narasi juga dari saya di waktu itu. Ingat teman-teman, waktu saya diskusi dengan di Kesultanan Banten, di mana saya merungkatkan kitab Sejarah Al-Mubarakah, ingat tidak? Ingat. Tapi saya tidak punya kitabnya itu. Asy-Syajarah apa itu? Al-Mubarakah. Al-Mubarakah itu, tidak punya kitabnya saya. Ya, gitu loh. Di situ udah ada isyarah ilahiyah. Ya, di situ ada isyarah ilahiyah bahwa kitab ini akan menjadi bahan penelitian saya ke depan. Lalu dari hari ke hari saya teliti. Saya belum mendapatkan suatu narasi dari Muqaddimah tahqiq. Lalu ada beberapa orang yang menyatakan bahwa kitab Sejarah Al-Mubarakah itu enggak mungkin dikarangan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi karena di situ ada narasi-narasi Syiah. Sementara Imam Fakhruddin adalah orang Sunni. Enggak mungkin beliau mengungkapkan sesuatu hal yang berhubungan dengan kecintaannya kepada Syiah. Betul? Yaitu ungkapan alaihi salam. Bagi saya itu bukan menjadi dalil. Tidak menjadi dalil untuk merungkatkan kitab Sejarah Al-Mubarakah. Saya kaji hari demi hari, saya pelajari. Alhamdulillah tahadduts bi nikmat. Ternyata ini semua terjawab. Tidak ada satu sumber pun dari kitab-kitab terdahulu yang menyatakan bahwa nasab Alwi itu adalah nasab maudhu', nasab batil. Ya. Tidak ada satupun naskah khatun nasabah. Dan tidak disebutkannya dari kitab-kitab itu bukan berarti tidak ada. Oleh sebab itu, ya, saya mengkaji, ternyata Imad demi menghancurkan kitab Alawi, dia membatalkan dan menuduh palsu kitab Abnaul Imam yang pernah awal pertama sekali waktu muncul isu nasab, saya memberikan naskah kitab Abnaul Imam yang kemudian kitab itu dikatakan palsu oleh Imam. Nah, bermodalan itu saya kaji. Ternyata subhanallah, isi kitab Abnaul Imam itu sudah terverifikasi bahwa pentahqiq tidak akan pernah merubah-rubah, ya, naskah yang ada daripada musannif. Wow, sekelas Imam Ibnu Sadaqah, orang soleh loh, orang ahli ilmu loh. Apa mereka enggak takut celaka? Berani mengubah-ubah naskah sehingga menjadi fitnah akhir zaman. Tidak sampai di situ. Selain Ibnu Sadaqah, ada Imam As-Safaraini yang dikenal dengan kesiqahannya. Tidak sampai di situ, Imam Al-Maqdisi juga dikenal dengan kesiqahannya. Lalu saya kaji, ternyata di situ adalah ziyadah yang ada di dalam kitab Abnaul Imam itu, ziyadah orang-orang yang ada setelah zamannya Imam Ibnu Toba. Di dalam mustalah ilmu tarikh,
ya, penambahan seseorang yang terjadi di sesudah zaman si musannif dengan tidak merusak naskah asli itu dimaklum, bahkan itu adalah salah satu hal yang perlu dibuat oleh pentahqiq, disebut dengan update. Misalkan begini, saya orang hidup di abad ke 15 Masehi Hijri. Orang mencatat anak saya yang ada di abad 15 Hijri ini sesuai dengan yang ada di zamannya, betul? Lalu orang kemudian mencatat sambungan anak keturunan saya yang belum pernah dicatat di zaman pencatat yang ada di zaman saya. Apakah itu tahrif? Penambahan yang tahrif? Bukan, itu update. Nah, lalu saya menemukan masalah di situ. Masalahnya apa? Kitab Abnaul Imam ini dituduh oleh Imad itu palsu. Maka wajib bagi orang yang menuduh kepada kitab Abnaul Imam itu palsu untuk menghadirkan syawahid. Apa syawahidnya? Dia harus menunjukkan bukti kitab naskah asli tanpa tahqiq karangan Imam Ibnu Toba. Sampai hari ini Imad mau menjual mobil Alphardnya untuk mencari kitab asli itu. Demi hajat dia merontokkan nasab Alwi. Satu, teman-teman, sudah ketemu? Ya. Kedua, di mana letak kepalsuan kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah? Di dalam mukaddimahnya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, apa kata beliau? Qara'tu ala as-sayyid al-ajal Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali. Perhatikan teman-teman, aku bacakan kitab ini di hadapan Said Ali Syaraf Syah bin Abil Ma'ali. Syarif Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali. Syarif Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali wafatnya abad ke-8 Hijri. Sementara Imam Fakhruddin Ar-Razi wafatnya abad ke-6 7 Hijri. Kapan bisa bertemu langsung? Jelas tidak? Iya. Ada sekitaran 2 abad ya jaraknya. Enggak, satu abad. 1 abad lebih. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Yang kedua, bila mana kitab As-Syajarah Al-Mubarakah itu ada abad ke-6, kita pertanyakan dari mana sumbernya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengisbat hanya 3 anaknya, Said Ahmad bin Isa, tanpa referensi. Kalau Muhammad Abu Ja'far jelas adanya, Ali bin Ramalah juga jelas adanya. Lalu Al-Husain dari mana referensinya? Tidak pernah dapat ditemukan sumber. Ketiga, sejak kapan Imam Fakhruddin Ar-Razi dikenal sebagai ahli nasab yang ada di zamannya dia? Tidak ada satupun ulama di zamannya yang menganggap bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagai ahlun nasabah, kecuali berdasarkan zan setelah ditemukan kitab As-Syajarah Al-Mubarakah di abad 9 Hijri. Padahal kitab itu adalah kitab yang ditulis oleh Ali bin Syaraf Syah yang diklaim sebagai kitab karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi agar gampang dikenal orang. Jadi kitab abad 8 dianggap oleh Imad abad ke-6. Hancur nggak kira-kira? Jelas? Penjelasan saya? Jelas. Apa Lalu iya? apa yang ingin ditanyakan? Dia mengatasnamakan kitab As-Syajarah Al-Mubarakah ini sampai dinisbatkan kepada Al-Imam Fakhrul Ar-Razi, Tengku. Ya. Hanya untuk supaya mudah dikenal sampai menisbatkan kitab ini kepada Imam Fakhrul Ar-Razi. Bang Ali bin Syaraf Syah Iya. itu tidak pernah ada yang mengetahui biografinya. Silahkan cari.
yang dikenal biografinya adalah abangnya, namanya Muhammad bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali. Muhammad bin Syarabsyah punya anak namanya Hasan. Hasan inilah yang menjadi ulama ahli sunnah wal jamaah fuqaha syafi'iyah. Tetapi siapa Ali bin Syarabsyah? Tidak ada satupun biografi yang kita dapat melacak keberadaan. Sejak kapan dia adanya? Sementara abangnya wafat, ya, sekitaran lahirnya berarti 608, ya, ditambah 70 berapa? Berapa? 608 tambah 70. Artinya abangnya saja lahirnya 608, Fakhruddin Ar-Razi wafatnya 606. Jangankan dengan Ali bin Syarabsyah sebagai adiknya, sama abangnya aja nggak ketemu. Jelas tidak? Jelas, Tengku, jelas. Jadi di sini ada sesuatu kedustaan atas naskah tersebut. Maka Berarti secara tidak langsung untuk, mohon maaf ya, untuk jenengan tahu pendukung Ba'alawi mengatakan Imam Fakhruddin Ar-Razi itu apa itu ya? Mohon maaf Imam lah. Fakhruddin Ar-Razi tidak sama sekali menulis kitab yang bernama Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Dan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah bukan kitab karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi Jadi orang-orang mengambil kitab tersebut hanya dilihat daripada naskahnya, isinya. Karena isinya ada yang sesuai dengan kitab terdahulu. jadi Begitu. Kiai Imad tahu nggak itu, Tengku? Kira-kira maksudnya gini loh, apakah Kiai Imad itu tahu bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini sebenarnya karya daripada Ali Syaromsah tadi? Kemudian tahu nggak dia itu dan dia menisbatkan pula kepada Al-Imam Fakhrur Razi? Dia tahu setelah saya narasi ini, Mas. Tadinya dia nggak tahu. Oh begitu. Maka dia takut berdebat sama saya. Oh, udah pernah diajak belum? Sudah, telepon nggak diangkat. Takut. Imad itu penakut. Oh. Kalau via online sulit kayak, kalau muwajahah insya Allah Wajah saya datengin aja nggak berani. Iya Bu, bahaya dong kalau saya datang ke rumah dia, akan terjadi resiko yang besar. Harusnya kalau dia punya nyali, saya kalau ditantang sama dia, di mana tempatnya saya datengin.